البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Dan insyaallah kita akan menyelesaikan bab al-qirat. Al-qirat itu bukan qard. Al-qirat itu kalau orang Irak mengatakan mudharabah. Ini bagi hasil. Kalau qard itu pinjaman. Di Kitabul Buyu', yang Kitabul Buyu'. Dan mungkin nanti kita libur beberapa saat Ramadan. Dan perlu di sini kita mengulang sedikit murajaah dari apa yang telah lewat di Kitabul Buyu' yang sudah kita selesaikan beberapa bab. Di antaranya seperti yakni bab surutihi wa manuhiya anhu minhu, bab syarat-syarat jual beli dan apa yang dilarang dalam jual beli. Sebutkan di pertemuan-pertemuan telah lewat, syarat jual beli itu ada 6 disebutkan. Yang pertama at-taradi, saling ridho. Jual beli harus terjadi saling meridhoi. Ila an takuna tijaratan antara minkum. Kecuali kalau dia itu berupa jual beli, tijarah, perdagangan, saling ridho di antara kalian. Yang kedua, bahwa orang yang melakukan akad itu orang yang boleh untuk melakukan tasarruf, melakukan jual beli. Orang gila tidak masuk, demikian juga yang lainnya. Anak kecil sekali tidak boleh. Kemudian ketiga, yang dijual sesuatu yang halal. Yang keempat, al-mabi' maqdurun ala taslimihi. Yang dijual itu bisa untuk diberikan. Jadi kalau tidak bisa diberikan tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada. Demikian juga yang kelima, terjadi akad ya dari pemiliknya atau orang yang mewakilinya. Kemudian yang keenam, bahwa barangnya itu demikian juga harganya diketahui. Bisa dengan dilihat atau dengan sifat. Itu diantara syarat jual beli. Kemudian diantara jual beli yang diharamkan yang pernah kita bahas seperti jual beli al-khamr, minuman keras, maitah, demikian juga bangkai, khinzir, demikian juga babi, demikian juga sonam, patung, kalb, anjing. Baik mudabbar, ini menjual budak yang satu-satunya dia miliki. Yang warisnya tidak ada. Tidak boleh tidak meninggalkan sesuatu untuk ahli warisnya. Demikian juga hir itu kucing. Walaupun hadisnya dhaif, sebenarnya dhaif, tapi semua Imam Muslim hadis itu lebih bagus kita tinggalkan jual beli kucing. Walaupun hadisnya dhaif yang sudah lewat. Baginya mengatakan dhaif. Kemudian qiradah, kera, karena itu termasuk membuang-buang harta. Demikian juga dam, tidak boleh menjual darah. Ummahatul aulad, ya, ini menjual ummahatul aulad, ini budak-budak, ibunya budak-budak. Kemudian menjual menjual air tidak boleh, kecuali sudah dia ini dengan susah payah dia gali dan sebagainya. Tapi kalau kelebihan air tidak boleh dijual. Demikian juga fahl, yaitu menjual air mani binatang, seperti itu disebutkan. Demikian juga jual beli goror, yang ada menipu hablah, yakni binatang yang masih di dalam perut ibunya. Dijual apa janin yang ada di perut binatang ternak tersebut. Ini tidak diketahui apakah hidup atau nanti mati. Demikian juga takmin, yaitu asuransi. Tidak boleh. Demikian juga disebutkan tentang riba. Demikian juga najis, yaitu apa? Seseorang yang dia itu seakan-akan menawar barang, padahal tidak ingin menawar, untuk menipu orang lain. Dia melakukan persekongkolan dengan pemilik barang. Demikian juga muzabanah, suatu yang dia itu masih di pohon dengan suatu yang dia itu sudah jadi. Itu tidak boleh di pohon dengan suatu yang sudah ada. Kecuali disebutkan aroya. Ya, sudah lewat dibahas itu. Ini kurma untuk apa? Untuk tamu sedikit saja. Kemudian juga mukhabarah, yakni upahnya itu dengan apa? Dengan tanah yang dia kerjakan.
Jadi dia mengerjakan tanah, upahnya tanah yang di sampingnya. Maka seperti ini kadang-kadang apa? Yang ini berbuah, yang ini tidak berbuah, maka tidak boleh. Demikian juga baik mulamasah. Mulamasah itu asal pegang. Kadang-kadang yang dapat bagus, kadang-kadang dia itu jelek, untung-untungan, tidak boleh. Demikian juga munabadah, yang ini dilempar. Seperti seorang membeli tanah, kemudian ini yang sejarak yang aku lempar dengan batu ini, tanah yang aku beli. Nah ini juga tidak boleh. Demikian juga jual beli gaib, seperti kucing dalam karung, atau mungkin membeli ikan yang ada di laut, nah seperti ini, atau burung yang masih terbang, berarti tidak boleh. Juga disebutkan talakarukban, ini dengan mencegat orang banyak barang sebelum sampai ke pasar, ditunggu dulu. Ya, ini tidak boleh. Ini terjadi monopoli. Biarkan pemilik barang itu, pemilik binatang ternak itu, atau pemilik sayuran itu masuk ke pasar dulu. Jadi umpamanya kita beli kambing, umpamanya mau kurban, kemudian kita menunggu di pintu pasar, tidak boleh. Biar dia masuk dulu, sehingga terjadi apa? Terjadi jual beli biasa. Tidak ada monopoli. Karena kalau dibeli sebelum masuk pasar, akhirnya yang menguasai yang punya barang itu. Demikian juga hadir libat juga. Ini orang yang di daerah itu menjualkan orang pedalaman. Ya ini tidak boleh. Kenapa? Takutnya orang pedalaman itu dibohongi. Harganya diatur oleh maklar ini. Ya demikian. Ya dia masuk pasar melakukan jual beli seperti biasa. Demikian juga tidak boleh ihtikar. Ihtikar itu menyimpan barang. Menyimpan barang, nanti kalau sudah harganya tinggi baru dijual. Nah ini tidak boleh. Kecuali kalau disimpan untuk diri sendiri, untuk keluarganya boleh. Demikian juga tasriyah. Tasriyah itu seorang menjual kambing atau sapi, ya yang dia itu mempunyai susu, kemudian dijual di pasar. Dan susunya itu tidak diperas selama 3 hari atau 4 hari, kelihatan banyak. Ketika dijual ternyata apa? Sekali diperas, kemudian besoknya tidak keluar atau keluar sedikit, maka ini tidak boleh. Yang disebutkan ya untuk kalau mau dikembalikan, ya, atau kalau mau ya diambil dengan memberikan yakni ganti rugi dengan kurma atau semisalnya. Ini diantara yang tidak boleh, jual beli yang tidak diperbolehkan. Kemudian juga dibahas tentang masalah riba. Di situ ada riba nasiah dan riba fadl. Nasiah itu ya seperti bank itu, 1 juta, kemudian nanti ya pinjam 1 juta, nanti dikembalikan satu tahun lagi menjadi 1,5 juta. Itu riba nasiah. Riba fadl ya berupa barang nanti dilebihkan. Demikian. Umpamanya yakni emas 1 gram, dia membeli dengan emas 1,5 gram umpamanya, atau kurma 1 kilo, dia beli kurma 1,5 kilo. Tidak boleh, ini riba fadl. Demikian juga tentang masalah qard, pinjam-minjam, rahn, jaminan. Kemudian juga tentang hawalah, badhoman, untuk menanggung barang kalau dia itu rusak. Demikian juga hawalah untuk mewakilkan, wikalah. Demikian juga sulh, ya tentang perdamaian. Apabila terjadi perselisihan kemudian didamaikan. Demikian juga masalah ghasab, yakni seorang yang dia itu mencuri tanah dan sebagainya. Demikian juga al-hajr wa taflis, tentang masalah bangkrut, orang yang bangkrut bagaimana? Tidak boleh dia untuk mempergunakan harta yang dia miliki. Ya, hartanya digunakan untuk membayar apa yang punya hutang padanya. Demikian juga hajar untuk disita. Dan kita masih di babul qirat. Ya, ini insyaallah kita akan menyelesaikan, dan setelah itu mungkin untuk beberapa saat kita tidak meneruskan dulu, baru setelah Ramadan. Pada pertemuan terlewat disebut oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala hadis Suhaib radhiyallahu anhu. Adapun hadisnya itu dhaif. Ya, sebagian ulama yang beramal dengannya. Yani Nabi SAW beliau menyebutkan ada 3 yang di situ ada barokah. Jual beli ila ajal, jual beli yang itu dibayar
diundur waktunya. Diberikan keringanan kepada orang yang belinya itu diberikan tempo. Wal muqaradah ini, yakni melakukan bagi hasil. Wa khaldul bur bi syair. Mencampur antara yakni gandum yang bagus dengan gandum yang biasa. Lil bait untuk rumah dia, untuk makan di rumah. Itu diberikan barokah. Demikian disebutkan di sini dhaif tapi. La lil bait bukan untuk jual beli. Demikian juga masih kita di hadis Hakim bin Hizam belum selesai. Ya. An Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu sudah kita sebutkan kemarin bahwa beliau waktu itu melakukan apa? Muqaradah bagi hasil dengan seseorang. Kemudian dia mensyaratkan, ya boleh syarat seperti ini boleh. Untuk tidak menggunakan harta dia ini seorang melakukan perjanjian bagi hasil, mensyaratkan jangan digunakan uangku untuk apa? Soal di sini bika bidin radbah. Di usus yang masih basah, maksudnya binatang ternak. Jangan gunakan uangku untuk usaha peternakan. Boleh mensyaratkan seperti itu. Walaupun sebenarnya hal seperti ini ya tidak secara mutlak. Kalau di situ peternakan banyak menguntungkan, boleh dia melakukan usaha bagi hasil seperti itu. Adapun Hakim bin Hizam di sini beliau mensyaratkan itu. Demikian juga wala tahmilahu fi bahr. Apa yang kamu bawa di lautan? Jual bisnis ya mudharabah bagi hasil, tapi mungkin berkaitan dengan apa? Ekspor impor umpamanya, dibawa oleh perahu atau kapal yang besar. Takutnya nanti tenggelam sehingga dia tidak mau mengambil risiko. Jangan digunakan uangku untuk usaha yang dia itu dibawa di laut. Walatan zila bihi fi bati masil. Demikian juga apa yang dia itu turun di lembah Sail. Masil itu Sail. Di sana itu biasa ya di Yaman atau yang di Saudi Arabia itu jalan itu ya kalau dia itu tidak ada musim hujan itu ya digunakan untuk lewat mobil dan sebagainya. Tapi kalau musim hujan dan itu jarang. Hujan mungkin beberapa hari saja itu jalannya menjadi sungai itu. Kemudian nanti hilang lagi airnya. Demikian. Jadi di sini beliau mensyaratkan untuk tidak diletakkan di tempat seperti ini. Dan disebutkan bahwa rijalnya adalah thiqat. Di sini sahih. Ini adalah mauquf, ini perbuatan Hakim bin Hizam. Ini salah satu dalil tentang masalah ini. Walaupun Ibnu Hazm menyebutkan, beliau mengatakan di maratib al-ijma', di derajat-derajat ijma' beliau mengatakan, kullu abwabil fiqh, setiap bab fikih itu laisa minha bab illa walau aslun fil Qur'an wa sunnah. Ya, tidak ada dari bab fikih itu kecuali dia ada asalnya, ada dalilnya dalam Al-Qur'an ataupun sunnah. Na'lamu yang kami ketahui, semuanya itu ada dasarnya di Al-Qur'an ataupun di hadis yang kita bahas kemarin itu. Walillahil hamd, beliau mengatakan walillahil hamd. Ini segala puji untuk Allah. Hasya al-qirat, kecuali qirat. Kecuali masalah bagi hasil ini. Bahwa wajadna lahu aslan fiha al-batta. Kami tidak mendapat dalil sedikit pun, ya tidak ada dalil sedikit pun dalam hal Al-Qur'an ataupun hadis, tidak ada dalilnya. Ibnu Hazm mengatakan itu. Masalah bagi hasil ini tidak ada dalilnya. Di Al-Qur'an ataupun hadis tidak ada. Yang lainnya ada, masalah riba, masalah tadi yang kita sebutkan panjang lebar itu ada semua. Lalu bagaimana di sini kita baca ini menurut beliau ini cuma perbuatan sahabat saja. Itu beliau mengatakan seperti itu. Tidak ada dia itu dalilnya masalah mudharabah ini bagi hasil. Walakinahu ijma' sahih mujarrad. Akan tetapi itu hanya berupa ijma' saja, sepakat para ulama. Dan itu termasuk sumber hukum. Ya, termasuk sumber hukum agama itu ijma'. Kemudian yang belum kita baca, waqala Malik berkata, Imam Malik fil Muwatta, di Muwatta. Yang disebutkan di situ ada rawi namanya Yaqub al-Khiraqi, majhul hal, tidak diketahui keadaannya. Anil Ala bin Abdurrahman bin Yaqub an abihi an jadihi. Dari bapaknya, yakni Abdurrahman. Dari kakeknya. Innahu, sesungguhnya dia amila fi mali li Utsman. Dia bekerja di hartanya di Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau sahabat yang mempunyai harta. Ya. Sebelum menjadi khalifah menjadi sahabat, sebagai seorang sahabat yang mempunyai harta. Disebutkan bahwa dia ini bekerja kepada Utsman bin Affan ala anna ribh bainahuma. Atas keuntungannya dibagi berdua. Wa mauqufun sahih, ini adalah mauquf yang sahih. Ini berhenti di orang tadi. Maka disebutkan di sini
Tentang apa? Tentang disyariatkan tentang masalah al-qirad. Qirad itu adalah tadi bagi hasil. Kalau qardon itu adalah pinjaman. Kemudian disebutkan istarata al-ilmi lil mudarabah. Al-ilmi mensyaratkan seorang melakukan bagi hasil itu untuk ditentukan bagian pekerjanya. Ditentukan dulu bagiannya berapa. Jangan kemudian bekerja dia tidak diberi apa? Upah. Demikian. Taqdirun nasibul amil, ditentukan berapa bagian gajinya dari buruhnya itu. Demikian. Kemudian juga disebutkan berapa jumlahnya. Fayu'tal amil majarat ada, diberikan pekerjanya itu, orang melakukan bagi hasil itu, pekerjanya itu diberikan upah majarat ada yang berjalan di kebiasaan. Berapa gaji setiap hari mamanya penjabat toko, kebiasaan seperti itu. Kemudian juga disebutkan idza qadara nasibul mal nasibahu min ar-ribh wa lam yuqaddir nasibul amil. Boleh enggak pemilik harta ini mengatakan bagianku, ya, tajir bihadzal mal, usahakan usaha ini untukku sepertiga untung gitu. Nanti sisanya kamu, boleh enggak? Boleh seperti ini, ya. Jadi memang enggak diketahui, tapi kadang memberikan semangat dari pekerjanya itu. Kemudian juga disebutkan idza starata sahibul mal 'alal 'amil ana li ribh hadhihi sil'ah aw hadha syahr. Jadi mensyaratkan pemilik harta itu yang melakukan bagi hasil, keuntunganku bulan ini. Nanti setelahnya kamu, boleh enggak seperti ini? Dikatakan la yajuz, tidak boleh. Kalau ini tidak boleh. Kadang-kadang apa di bulan ini untung, yang setelahnya nanti enggak untung musim hujan umpamanya. Nah, seperti ini tidak boleh. Ya di hari itu tadi. Kalau yang tadi, yakni aku sepertiga, sisanya kamu, maka ini boleh di hari itu kan. Demikian disebutkan. Kemudian apakah boleh dia safar dengan harta jual beli itu? Boleh. Boleh enggak orang melakukan bagi hasil itu kemudian melakukan usaha dengan orang lain tanpa izin? Tidak boleh. Bagi hasil di usaha itu tidak boleh kemudian dia menyerahkan uang itu kepada orang lain untuk diusahakan lagi. Tidak boleh. Kemudian juga disebutkan ma yatasarrufat allati tajib 'alal 'amil. Apa tasarrufat, yakni pemikiran atau keinginan orang yang melakukan pekerjaan itu boleh selama dia mempunyai pemikiran untuk menggunakan harta itu untuk usaha apa, selama sudah dipasrahkan boleh. Sampai di sini subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.